Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 10 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kepolisian daerah Sumut bersama unsur TNI kembali melaksanakan razia gabungan di salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan. Kapolda Bengkulu beri hadiah umroh gratis melalui program sedekah setiap hari 2.000. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan tahun 2025. Polda Sulawesi Tengah memberikan klarifikasi resmi menyikapi video yang viral di media sosial terkait dugaan kasus penggelapan mobil rental yang menyeret nama anggota Polri Bribtu Yuli Setiabudi. Kasus ini telah ditangani serius dan saat ini sedang berada dalam tahap penyelidikan mendalam oleh Propam. Berikut informasi selengkapnya. Langkah penyelidikan mendalam oleh Propam ini diambil untuk memverifikasi seluruh informasi yang beredar di publik dan memastikan kebenaran rangkaian peristiwa yang memicu kehebohan di jagadmaya tersebut. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono turut menanggapi informasi yang menyebutkan adanya 12 unit mobil yang diduga digelapkan oleh oknum polisi tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa angka tersebut masih belum dapat dipastikan kebenarannya dan menjadi salah satu fokus pendalaman tim Propam. Saat ini, tim Propam fokus pada upaya pengumpulan keterangan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban serta para saksi. Setelah seluruh data dan kesaksian dihimpun, barulah pemeriksaan terhadap Bribtu Yuli Setiabudi akan dilakukan untuk memastikan dugaan pelanggaran hukum atau kode etik yang terjadi. Polda Sulawesi Tengah menekankan komitmennya untuk memproses setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kabid Humas menegaskan tidak ada keraguan untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui mekanisme pidana maupun penanganan internal melalui disiplin dan kode etik. Terkait video viral dugaan penggelapan mobil yang dilakukan oleh salah satu anggota kami, saat ini Propam Polda Sulawesi Tengah masih melakukan pendalaman terkait informasi yang beredar, termasuk jumlah kendaraan, masih verifikasi dan belum dapat dipastikan. Hingga kini para pihak yang merasa dirugikan belum memberikan keterangan resmi. Kami menghimbau agar segera membuat laporan polisi untuk mempermudah proses penanganan. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, kami pastikan anggota yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum secara transparan dan profesional. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumut bersama unsur TNI kembali melaksanakan razia gabungan di salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan pada Kamis malam 6 November 2025 hingga Jumat dini hari 7 November 2025. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan bergerak menuju lokasi dan melaksanakan pemeriksaan terhadap pengunjung, karyawan, serta area sekitar tempat hiburan malam. Petugas kemudian melakukan tes urin terhadap 21 pengunjung yang dicurigai dan hasilnya 2 orang perempuan dinyatakan positif narkoba jenis amfetamin ekstasi. Sebelumnya, polisi telah melakukan interogasi dan persetujuan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tidak ditemukan barang bukti narkotika lainnya.
Kedua pengunjung selanjutnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Dalam keterangan tertulis, Dires Narkoba Polda Sumut Kombes Polisi Andi Arisandi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Polda Sumut dalam memastikan tempat hiburan malam tidak disalahgunakan sebagai ruang peredaran narkoba. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepulauan Riau bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri menggelar operasi pemulihan terpadu Kampung Rawan Narkotika di Kelurahan Muka Kuning pada Jumat pagi. Polda Kepulauan Riau bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri menggelar operasi pemulihan terpadu Kampung Rawan Narkotika di Kelurahan Muka Kuning. Operasi terpadu ini menindaklanjuti program nasional untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di kawasan yang masuk kategori sebagai daerah rawan narkotika. Sebanyak 51 orang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika menjalani pemeriksaan tes urin. 36 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika, sementara 15 orang lainnya negatif. Selain mengamankan tersangka penyalahgunaan narkotika, sejumlah barang bukti turut diamankan seperti 1 paket kecil narkotika jenis sabu, 10 alat hisap, hingga senjata tajam. Selain itu, tim gabungan turut mengungkap 2 lokasi yang sering digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. 36 orang yang sudah dinyatakan positif akan menjalani proses asesmen dan rehabilitasi di bawah koordinasi BNNP Kepulauan Riau, sementara barang bukti yang ditemukan akan dilimpahkan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Operasi terpadu ini menjadi bukti nyata sinergisitas antara Polda Kepulauan Riau, TNI, dan pemerintah kota dalam berantas narkotika dan memulihkan kawasan rawan narkotika menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Utara dan Polres Tarakan bergerak cepat memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat pasca terjadinya gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 4,4 yang mengguncang kota Tarakan pada Sabtu 8 November pukul 16.56 WITA. Polda Kalimantan Utara dan Polres Tarakan bergerak cepat memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat pasca terjadinya gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 4,4 yang mengguncang kota Tarakan pada Sabtu 8 November pukul 16.56 WITA. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi, epicentrum gempa berada sekitar 9 km arah tenggara kota Tarakan dengan kedalaman 10 km dan dipastikan tidak berpotensi tsunami. Masyarakat juga diingatkan bahwa hingga kini belum ada teknologi yang dapat memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi, sehingga hal paling penting adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan memahami cara merespons dengan benar saat gempa terjadi. Maka dari itu, sebagai bentuk respon cepat dan Satbrimob Polda Kaltara, Kombes Polisi Sarli Solu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan 2 tim tanggap bencana berjumlah 20 personel Makobrimob Tarakan untuk mendukung langkah evakuasi dan penanganan pasca bencana. 2 posko darurat telah didirikan di wilayah terdampak, yaitu di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan di Kelurahan Mamburungan yang merupakan kawasan perbukitan rawan longsor akibat kontur tanah labil. Selain itu, tim medis tanggap bencana Satbrimob Polda Kaltara yang berjumlah 5 personel melaksanakan bantuan pemeriksaan kesehatan masyarakat di posko tanggap bencana Kelurahan Mamburungan. Pemeriksaan ini difokuskan bagi warga lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak yang mengalami gejala kelelahan, trauma, atau gangguan kesehatan akibat gempa bumi. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi para korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta, yang kini dirawat di Rumah Sakit Islam RSI Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu 8 November 2025. Kini ada 14 korban menjalani perawatan intensif di RS Islam Cempaka Putih.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi para korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta yang kini dirawat di Rumah Sakit Islam RSI Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu 8 November 2025. Kini ada 14 korban menjalani perawatan intensif di RS Islam Cempaka Putih. Data sementara dari posko pelayanan di RSI Cempaka Putih, Jakarta, pihak rumah sakit menerima total 39 korban pasca ledakan hingga pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Sebanyak 14 korban masih menjalani rawat inap di IGD, sementara 25 pasien lainnya sudah dipulangkan. Kondisi terakhir dari saudara-saudara kita, anak-anak kita yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cikini, jadi Rumah Sakit Islam Cikini. Jadi alhamdulillah dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96 dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Secara umum kondisi korban sudah 12 orang yang saat ini dirawat di rawat inap, sementara 2 masih dirawat di ICU karena memang perlu ada penanganan khusus. Sementara itu, Polri mendirikan posko trauma healing. Data sementara, pihak rumah sakit menerima total 39 korban pasca ledakan hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya mendirikan posko pelayanan trauma dan healing di 2 rumah sakit pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.